Hampir 3 tahun berlalu sejak penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan diserang dengan air keras. Indonesia Leaks menemukan satu bukti baru berupa video CCTV yang bisa membantu mengungkap kasus itu. Serangan di pagi buta pada 11 April 2017 itu nyaris membutakan mantan polisi yang dikenal berani membongkar kasus-kasus korupsi kakap di negeri ini. Pada pertengahan Juli lalu, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari pelaku penyerangan Novel Baswedan merampungkan tugasnya. Mereka tidak berhasil menemukan pelaku, namun menyimpulkan fakta bahwa penyerangan itu terjadi karena kasus-kasus yang ditangani Novel. Tim menyebut ada 6 kasus yang diduga terkait penyerangan Novel, yakni kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, kasus mantan Sekjen MA Nur Hadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, dan kasus korupsi Wisma Atlet dan kasus penembakan pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Menyikapi temuan itu, Presiden Joko Widodo memberi waktu tambahan selama 3 bulan untuk Kapolri menyelesaikan kasus ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tim pencari fakta sudah menyampaikan hasilnya, dan hasil itu kan mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar kepada dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan. Saat ini temuan tim gabungan tengah ditelusuri tim teknis yang berada di bawah pengawasan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Idham Aziz. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti kejanggalan dari temuan tim gabungan pencari fakta. Pasalnya, ada satu kasus besar yang sama sekali tidak disebut dalam kesimpulan kerja tim. Padahal kemungkinan terkait dengan penyerangan Novel Baswedan. Kasus tersebut adalah penemuan buku merah, alat bukti penting dalam kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tengah disidik KPK. Buku merah itu dirusak oleh 2 penyidik KPK dari unsur polisi, diduga karena berisi nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pada pertengahan tahun ini, tim Indonesia Leaks mendapatkan bukti terbaru terkait kasus tersebut. Bukti baru itu berupa rekaman CCTV yang berisi momen perusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur polisi. Untuk menyegarkan ingatan Anda, buku merah adalah barang bukti yang disita oleh KPK dari kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan Hewan oleh Basuki Hariman kepada mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Suap berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebab undang-undang ini akan menentukan nasib pengusaha importir daging seperti Basuki. Buku merah tersebut berisi catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman yang ditulis oleh staf keuangannya Kumala Dewi. Di buku tersebut, Kumala Dewi merangkum aliran dana dari CV Sumber Laut Perkasa ke sejumlah pihak termasuk pejabat publik. Salah satu nama pejabat publik yang tercantum sebagai penerima aliran dana adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Tentu belum ada bukti kuat yang langsung membenarkan bahwa Tito menerima dana suap itu. Namun setidaknya buku merah adalah petunjuk awal yang bisa ditelusuri KPK. Pada 15 Agustus 2018, Indonesia Leaks mencoba mengkonfirmasi dugaan aliran dana tersebut pada Tito. Namun Kapolri enggan menjawab. Sudah dijawab sama Humas. Nah itu gimana Pak? Sudah dijawab sama Humas. Katanya ada aliran dana ke sudah dijawab oleh Humas. Termasuk ke nama Bapak Pak? Sudah dijawab oleh Humas. Sudah cukup Pak. Sudah. Belakangan setelah laporan Indonesia Leaks dirilis, polisi menyita buku merah dan kasus itu hingga kini tak ditelusuri lebih lanjut. Itulah kenapa kesimpulan tim gabungan pencari fakta TGPF yang tidak mengaitkan motif penyerangan Novel dengan kasus buku merah menjadi dipertanyakan banyak pihak. Kenapa tim gabungan mengabaikan fakta ini? Padahal Novel sendiri sudah menyebutkan soal dugaan ini ketika diperiksa tim. Kalau buku merah sudah diklarifikasi bahwa kasus itu juga sudah dilakukan proses, kemudian sudah ada informasi bahwa kasus itu dianggap tidak berhubungan. Nah, informasi itu kita dapatkan.
Kemudian ada kasus yang lain lagi. Keterangan dari beberapa lah, ada dari Polri, ada dari beberapa sumber yang lain. Nah, sumber yang lain kita ada juga itu. Novel sendiri menilai TGPF tak menemukan satupun bukti baru meski melakukan penyelidikan selama 6 bulan. Dengan kata lain, rekomendasi TGPF soal motif penyerangan pun tidak lengkap. Apa motif tim gabungan untuk mengabaikan temuan itu? Ketika saya membaca atau mendengarkan rilis disampaikan 6 kasus yang mereka katakan bahwa itu terkait dengan penyerangan kepada diri saya, maka saya katakan itulah konflik of interest. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa tim ini kan semuanya terafiliasi dengan Polri sendiri dan yang memeriksa adalah Pak Kapolri. Ketika kemudian tim ini atau tim pakar ketika bertemu di KPK, mereka atau salah satu tim pakar ini mengatakan ada keterkaitan kasus buku merah dikatakan, disebut di sana, dan itu spesifik menyebutnya. Dan kemudian ketika dalam rilis tidak menyebut, maka saya katakan ini ada konflik of interest. Oleh karena itu harusnya tim gabungan pencari fakta di bawah Presiden agar bekerjanya independen. Kalau seperti itu kan tentu saya juga melihat ada hal yang tidak dilakukan dengan optimal. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai dugaan Novel perihal kaitan buku merah dengan penyerangan dirinya perlu diselidiki lebih lanjut. Tapi kalau lihat dari sekuensinya itu menarik sebenarnya. Sekuensinya cocok nggak gitu ya antara kejadian buku dengan prosesnya. Selain keterkaitan nama besar Kapolri dalam kasus buku merah, fakta lain yang juga menguatkan dugaan keterkaitan itu adalah adanya pertemuan antara Tito dan Novel sepekan sebelum penyiraman air keras. Pada 4 April 2017, Novel Baswedan bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di rumah dinasnya. Pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Novel yang ingin menjelaskan posisi KPK dalam investigasi kasus buku merah. Pertemuan tersebut terjadi atas sepengetahuan pimpinan KPK. Ya, memang pada sebelum saya diserang, saya pernah bertemu dengan Pak Kapolri dan ada beberapa orang lain di sana yang pertemuan itu lebih untuk mengklarifikasi lah. Karena pada dasarnya kan di KPK bekerja kan dengan objektif dan lain-lain lah. Tidak ada hal yang sifatnya mentarget orang dan lain-lain. Cuman memang ada orang tertentu di Oknum Polri yang menghembuskan isu bahwa seolah-olah saya sedang memimpin suatu satgas untuk mentarget Pak Tito. Saya kira kan itu ngawur ya. Bicaranya ngawur, cuman itu jadi dagangan gitu, dagangan pembicaraan. Dan saya meyakini waktu itu Pak Tito mengira itu benar. Oleh karena itu bisa jadi itu bisa menjadi salah satu motif ya. Cuman saya sekali lagi saya tidak tertarik untuk bicara motif ya. Bukan, saya bukan tim itu. Fakta ketiga yang juga menguatkan dugaan ada keterkaitan antara kasus buku merah dan penyerangan Novel adalah perampasan barang bukti lain dalam kasus ini. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Tito dan Novel, penyidik KPK Surya Tarmiani mengalami musibah. Ia dijambret ketika turun dari taksi yang ditumpanginya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tas yang dijambret berisikan laptop, telepon seluler, dan identitas diri. Laptop yang raib tersebut berisi dokumen penting terkait kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta buku merah yang sedang dia tangani. Ini deh, mending nanya ke pimpinan aja ya. Setelah rentetan kejadian itu, 3 hari kemudian pada 7 April 2017, 2 orang penyidik KPK dari unsur kepolisian berkomplot merusak buku merah. Roland dan Harun yang saat itu merupakan penyidik KPK diduga mencoret beberapa bagian buku itu dengan tip X dan merobek barang bukti. Kejadian itulah yang terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi KPK. Pada 9 April 2019, penyidik Roland melakukan BAP kepada Kumala Dewi perihal buku merah. Padahal sebelumnya Surya Tarmiani telah menyidik yang bersangkutan. Dari berita acara penyidikan Surya, diketahui ada sebanyak 68 aliran dana tercatat dari buku merah tersebut.
di mana 9 diantaranya mengalir kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sementara setelah Roland menyidik ulang, berita acara perihal 68 aliran dana tersebut justru tidak disebutkan lagi. BAP hasil penyidikan Surya Tarmiani ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Begitu juga dengan kasus perusakan barang bukti itu. Tak lama kemudian muncul surat kaleng kepada pimpinan KPK. Surat tersebut mengungkap insiden pengrusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Dari salinan digital yang diterima oleh Indonesia Leaks, terlihat ada setidaknya 15 halaman buku merah yang sudah disobek. Halaman-halaman barang bukti tersebut tak lagi berurutan. Atas pengrusakan barang bukti yang dilakukan Roland dan Harun, keduanya diberikan sanksi tegas, yakni dikeluarkan dari KPK dan dikembalikan ke institusi kepolisian pada 13 Oktober 2017. Kasus pengrusakan buku merah sendiri kemudian ditangani oleh polisi. Namun, hasil penyidikan polisi menyatakan bahwa keduanya tak terbukti melakukan pelanggaran. Alih-alih mendapatkan sanksi dari Mabes Polri, keduanya justru malah dipromosikan. Roland naik jabatan menjadi Kapolres Cirebon, sementara Harun mendapat kesempatan mengikuti sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Tim Indonesia Leaks sempat mencoba meminta konfirmasi kepada Roland ketika dia menjabat Kapolres Cirebon. Dia enggan menjawab dan meminta rekaman wawancara dihapus. Nah, berarti kamu menjebak saya. Enggak, saya bahas itu saya nggak mau bahas. Ya, dan itu udah lama, udah dijawab juga. Usai investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Leaks, polisi menyita buku merah dan CCTV soal perusakan buku itu dari KPK. Penyitaan itu diperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menilai penyitaan itu penting guna melakukan penyidikan lebih lanjut atas kasus ini. Usai penyitaan, alih-alih menemukan titik terang, justru kasus ini malah perlahan-lahan menghilang dari publik. 29 atau 30 Oktober lah, memang ada tim dari Polda Metro Jaya yang membawa surat penetapan pengadilan. Jadi ada surat penetapan pengadilan yang di sana membunyikan penyitaan terhadap 2 barang bukti. Nah, itu disebutkan secara spesifik, salah satunya yang sering kita kenal dengan buku merah itu. KPK tentu tidak bisa menolak penetapan pengadilan itu karena kami sebagai institusi penegak hukum juga tidak mungkin bekerja di luar aturan hukum itu sendiri. Karena itulah penyitaan akhirnya dilakukan pada saat itu. Kasusnya apa? Kasusnya yang kami terima informasinya saat itu adalah dugaan perbuatan menghalang-halangi proses penanganan perkara yang peristiwanya terjadi pada bulan April tahun 2017 bertempat di gedung KPK. Bagaimana perkembangannya kami juga belum mendapatkan informasi sampai dengan saat ini. Tim Indonesia Leaks telah berkali-kali mencoba mengkonfirmasi dan mengirim surat permintaan wawancara dengan Kapolri, namun tidak ada jawaban. 2 pejabat Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Brigjen Dedi Prasetyo juga telah ditemui namun menolak memberikan konfirmasi. Sejauh ini nama Tito Karnavian baru mencuat di buku merah sebagai penerima dana. KPK belum sempat menginvestigasi lebih lanjut. Belum ada bukti terbaru yang mengatakan bahwa Tito menerima sejumlah aliran dana. Kasus buku merah tak boleh berhenti sampai di sini. Barang bukti itu adalah kunci penting untuk mengungkap korupsi pejabat negara dalam kasus ini.